Iya, perkenalkan ini sekarang kita bikin online pengaduan, bincang santai bersama miminnya SSCASN. Iya, namanya Kak Audit. Halo Kak Audit, sapa dong teman-teman kita di sini. Hai. Ya, Kak Audit, ini banyak banget pertanyaan yang masuk nih ya Kak Audit. Kita buat mengantisipasi teman-teman tidak tidak sedikit-sedikit bertanya. Menjadi netizen itu harus banyak banyak membaca ya. Sebenarnya kewenangan di BKN itu untuk portal BKN kita sebenarnya apa aja sih? Kak Audit, boleh nggak kita dijelasin dulu? Oh ya, Halo, Kak Audit. halo, halo, kedengeran? Ya, sip, kedengaran. Oke. Ya, jadi kewenangan BKN itu pertama adalah pendaftaran. Kita menaungi untuk pendaftaran seluruh instansi CPNS, P3K maupun P3K Guru. Nah, terus habis pendaftaran kita juga mengakomodir instansi untuk melakukan pengumuman. Jadi kalau kita bisa lihat di portal BKN, portal SSCASN itu ada tentang periode daftar, lalu lowongan-lowongan apa saja yang ada, dan juga alur dan informasi-informasi yang sebenarnya pelamar itu tidak perlu buka klik satu-satu di link webnya, web instansi, tetapi bisa dengan dalam satu portal. Lalu kita juga kewenangannya adalah untuk mengolah nilai dari semua nilai CPNS, P3K atau P3K Guru. Dan kewenangan BKN yang terakhir adalah menetapkan nomor induk CPNS P3K. Oke, nih Kak Audit ada pertanyaan nih. Sekarang teman-teman nih katanya pada bingung bedanya swafoto nih ya, swafoto sama pas foto katanya. Apa sih bedanya? Iya, ya. Ini teman-teman sebenarnya sih udah ada gitu ya. Tinggal baca swafoto itu apa, tapi mungkin biar tambah jelas dan nanti teman-teman nggak nanya-nanya lagi dan nggak bingung lagi gitu. Iya, ya. Silakan Untuk Kak Audit. swafoto itu memang kita taruh di depan biar kita tahu kalau yang bersangkutan adalah si orang itu ya, walaupun bukan pakai foto langsung itu dengan upload. Tapi di dalam nanti sewaktu melamar instansi itu nanti ada untuk ngupload lagi foto. Nah, itu jadi jangan sampai salah. Kalau misalnya pas di swap foto itu pakai background merah, atau Kak saya pakai background merah, atau Kak saya pakai background biru, boleh nggak? Silakan kalau yang di swap foto. Tetapi nanti yang pas sudah dipelamar atau sudah melamar di instansi itu diikuti. Misalnya mereka menyuruh pas foto formal dengan background merah, maka ya harus diikuti seperti itu. Nah, mungkin ada yang nanya, saya udah upload swap fotonya pakai background merah ya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dan yang nanti kita di seleksi CAP itu ada face recognition. Nah, yang bisa dipakai itu sebenarnya yang di sisi instansi yang pas di-upload dengan background merah, tapi backupnya adalah selfie tadi gitu. Nah, jadi kalau bisa, kalau misalnya memang penguploadannya sekali ya di akun gitu. Untuk selfie ya bebas ya, bebas mau pakai formal atau enggak, tapi pas yang di unggahan dokumen pas foto di instansi itu harus formal karena itu yang nanti akan jadi kartu peserta. Terus untuk account sendiri kan bisa berapa kali ya diambil kembali? Kan ada yang nanya juga nih, udah sampai account terus aku lupa mau ngeprint. Sebenarnya itu kan bisa ya Kak Audit ya, untuk dicetak berulang-ulang kali itu bisa banget kan ya? Akun ya, mungkin Akun ya, kartu akun. akun ya, kartu akun sebenarnya hanya sebagai bukti sudah mendaftar akun. Jadi mungkin banyak juga yang nanya, saya mau nyetak ulang akun gimana nih gitu ya. Sebenarnya kartu akun nggak begitu digunakan dalam pendaftaran ini.
Yang penting adalah nanti sewaktu daftar. Jadi kalau udah bikin akun, teman-teman tinggal daftar aja, login. Nah di situ terserah, tidak akan ditanyakan soal akunnya gitu. Nah nanti pas saat selesai resume bisa cetak akun dan juga cetak kartu pendaftaran. Gitu. Oke. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan yang masuk yang sebenarnya bukan kewenangannya BKN sih Kak Audit ya. Tapi mungkin Kak Audit tahu terkait masalah Dapodik nih. Banyak pertanyaan terkait masalah Dapodik yang tidak sesuai. Katanya kok nggak bisa masukin data Dapodik gitu kan. Sebenarnya kan bisa langsung ditanyakan ya ke Kemendikbud gitu kan, bukan ke BKN. Tapi mungkin Kak Audit ada sedikit pencerahan kali ya tentang data Dapodik yang banyak banget diomongin di mana-mana. Iya, iya. Iya, sebenarnya banyak juga yang masuk ke helpdesk kita khusus untuk permasalahan Dapodik. Jadi kita punya di SCASN juga ada helpdesk. Mungkin ada yang nanya, kok nggak dijawab ya? Jadi karena memang untuk helpdesk Dapodik ini kita berikan kepada Dirjen GTK untuk menjawab. Di situ kenapa banyak yang tidak, mungkin pertanyaannya kenapa saya guru sudah terdaftar di Dapodik, tapi kok di SCASN-nya ditulisnya nggak terdaftar ya, terus dia bolak-balik login tidak terdaftar lagi, ya. Jadi setiap guru itu informasi dari Kemendikbud bahwa seharusnya sudah bisa mengecek datanya sendiri di info.gtk.kemendikbud.go.id. Nah setiap guru itu cek aja di situ nicknya bener nggak, karena waktu bikin akun itu kan kita pegangnya nick nih. Terus nanti narik data dari Dikbud juga itu dari nick. Jadi kalau nicknya nggak sama, nggak akan bisa ketarik. Nah, nick, nama, dan tanggal lahir itu harus sama di Dapodik maupun sewaktu membuat akun. Karena kalau beda, tanggal lahirnya pun beda, ya udah nggak akan matching ya, nggak akan matching. Ya pasti statusnya akan selalu tidak terdaftar dalam Dapodik karena nggak ketangkep datanya. Jadi memang info dari Kemendikbud pun sebenarnya Kemendikbud mungkin sudah pernah info kepada setiap guru untuk mengecek data nicknya di info.gtk.kemendikbud.go.id. Itu hanya untuk yang guru ya. Kalau dari lulusan PPG itu ada database-nya sendiri di Dikbud. Nah, untuk tenaga honorer XTHK 2 itu database-nya di kami. Oke. Udah clear ya teman-teman ya. Ini kayaknya pertanyaannya soalnya seragam tentang NIK tidak ditemukan. Jadi kan udah dijelasin kalau NIK tidak ditemukan silakan menghubungi Dukcapil gitu ya Kak Audit ya. Karena siapa tahu perubahannya itu belum sampai ke pusat seperti itu. Jadi untuk teman-teman please banget lah gitu kan. Be smart lah. Kita baca dulu gitu kan, pahami dulu, nggak usah keburu-buru gitu kan. Wah buka nih langsung klik salah, klik salah, jangan seperti itulah, nanti menyesal gitu. Ini makanya karena kita lagi PPKM, BKN membuka pengaduan online seperti ini. Besok juga akan ada lagi dengan PIC yang lain, sekarang dengan Kak Audit dulu sebagai Ketua PIC SSCASN. Miminnya SSCASN ini. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau gue tak ya cek lagi ya. Ini Dapodik, oke. Kalau untuk jurusan-jurusan ini mungkin nanyanya langsung ke instansi ya. AD3 ini kan, itu kan tergantung instansinya. Dia butuhnya apa gitu. Apalagi ada lagi nggak? Nih, mumpung kita bisa tangkap miminnya SSCASN loh. Masa nggak ada yang mau nanya nih? Sibuk banget loh Kak Audit ini loh, luar biasa. Soal KTP, Bu, KTP yang diupload depan belakang atau yang ada fotonya aja ya? Kalau KTP kebanyakan sih yang ada fotonya sih ya. Kalau belakangnya doang buat apa gitu? Kalau saya gitu kan ya.
karena kita mau recognize wajah, disamakan. Sama nggak sih yang daftar ini benar atau enggak gitu. Aduh, ada yang nanya honor untuk terdaftar di Dapodik itu jangka waktunya berapa lama ya? Itu langsung ditanyakan ke instansinya aja. Oke, ada lagi nggak nih? Sebentar, saya screening lagi. Silakan yang mau nanya. Mumpung waktunya kita masih ada 10 menit lagi ya Kak Audit ya. Minta waktunya ya. Karena kita waktunya cuma 30 menit aja. Kalau swafoto, ada pertanyaan lagi nih. Kalau swafoto, boleh nggak fotonya kelihatan gigi katanya? Ada nggak aturan yang boleh kelihatan gigi atau enggak ini? Boleh. Gimana Kak Audit? Ya, karena namanya boleh ya. swafoto dibebasin sih masih. Gitu. Yang nggak boleh, ya nggak kelihatan fotonya ya. Namanya fotonya harus terlihat. Aduh. Oke, ada lagi? Kak, alamat alamat domisili diisi sesuai KTP atau tempat tinggal sekarang. Gimana Kak Odin? Namanya juga domisili. Jadi kalau di SSCN ada alamat sesuai KTP, ada alamat sesuai domisili. Jadi mungkin bisa teman-teman langsung jawab ya. Kalau disesuaikan KTP, gitu ya. Kalau alamat domisili ya tulisnya alamat domisili. Saat ini di mana? Ini sengaja Kak Audit kayaknya biar dia Kak Audit yang jawab langsung jelas gitu Kak. Enggak, karena nanti gimana? ujian itu mendekati domisili ya kalau bisa gitu. Nanti mungkin jadi ketahuan domisilinya di mana sehingga bisa kalau misalnya nanti pemilihan lokasi ujian jadi kita tahu gitu domisili dia di sini, ujiannya nanti kira-kira dekatnya kemana. Kalau untuk instansi yang tidak memperbolehkan milih lokasi ujian, mungkin ada instansi yang buat aja enggak, tapi ada juga yang enggak. Oke, kalau ada pertanyaan mau lihat jumlah pelamar bisa enggak Kak? Ini kayaknya sama kayak tahun lalu ya Kak Audit ya. Ini kita sengaja bikin blind competition ya, biar adil, biar merata, enggak siapa aja yang cuman mau daftar di mana gitu. Benar nggak itu Kak Audit? Kok saya jadi sok tahu nih sama miminnya SSCN. Untuk benar ya? Itu kita memang masih tutup. Iya, oke. Gimana Kak Berry? Mau ada? Satu Mas Audit, ini nggak banyak sih, mungkin masalah yang ketika akses ke SSCN itu gagal gitu, dan gagal itu dengan beragam keterangan, ada yang 502, ada yang jawaban yang general gitu, karena kalau yang lain bisa, kenapa yang sedikit ini nggak bisa gitu? Ya, kenapa mungkin pertama yang bisa kita bilang mungkin ada masalah di jaringan di user maupun di kita ya, sehingga nanti pas akses agak sulit. Nah ini mohon tidak terlalu, karena ini kita baru hari ke-6 ya, dan memang tidak usah terburu-buru, kita bisa lihat-lihat dulu di mana kami juga sedang, selagi itu kita paralel untuk mengecek CV di infrastruktur kita dan kita udah kerja sama provider dan lain-lain itu sih paling. Untuk di sistem mungkin gini, kalau ada galat bisa dicoba lagi nanti, terutama kalau di akun ya, karena kalau di akun kita integrasi banyak, pertama di Kementerian Kesehatan, Dukcapil, dan juga di Dapodik. Nah ini juga tergantung dari server di masing-masing instansi, tapi mungkin kebanyakan ada satu kendala di masing-masing server ataupun di tempat kita juga gitu. Jadi mungkin memang tidak langsung bisa ada yang seperti itu, tetapi dicoba aja nanti kita membuka